Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Rabu 11 Agustus 2021, berjudul Kristus telah melepaskan kita dari kematian yang kekal. Ayat intinya terdapat di dalam 2 Korintus 1 ayat 10. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Kristus telah melepaskan kita dari kematian yang kekal sebagai petunjuk bagi kita untuk bermegah dalam salib Yesus untuk menghadapi hari esok dengan berani adalah sebagai berikut. Pertama, bukti Kristus telah melepaskan kita dari kematian yang kekal adalah Yesus telah merelakan dirinya untuk menanggung sengsara dan Ia menerima pengorbanan itu sebagai penanggung dosa manusia. Hanya oleh kematian Kristus dapatlah kerajaan setan digulingkan. Hanya dengan demikian, manusia dapat ditebus dan Allah dipermuliakan. Yesus merelakan diri untuk menanggung sengsara, Ia menerima pengorbanan itu. Yang Maha Mulia di surga merelakan diri untuk menderita sebagai penanggung dosa. Kedua, bukti Kristus telah melepaskan kita dari kematian yang kekal adalah Yesus telah memulihkan manusia dari kebinasaan akibat dosa melalui kehidupan dan kematiannya dengan mengambil sifat-sifat manusia dengan ikatan kasih yang tidak pernah akan putus. Oleh kehidupan dan kematiannya, Kristus telah memperoleh jauh melebihi pemulihan dari kebinasaan yang terjadi oleh dosa. Adalah maksud setan untuk mengadakan perpisahan yang kekal antara Allah dan umat manusia. Tetapi dalam Kristus, kita dihubungkan lebih rapat lagi dengan Allah daripada sekiranya kita tidak pernah berdosa. Dalam mengambil sifat-sifat kita, Juru Selamat telah mengikatkan dirinya kepada manusia dengan ikatan kasih yang tidak pernah akan putus. Ketiga, bukti Kristus telah melepaskan kita dari kematian yang kekal adalah kehidupan dan kematian Yesus mempunyai pengaruh yang dapat merubah hati dan kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya lewat suatu panggilan untuk penyerahan diri sepenuhnya melalui bimbingan Roh Kudus. Oleh kehidupan dan kematian Kristus, pikiran manusia pun turut kelihatan. Dari palungan hingga kayu salib, kehidupan Yesus merupakan suatu panggilan kepada penyerahan diri dan kepada persekutuan dalam penderitaan. Disingkapkannya tabir segala maksud manusia. Yesus datang dengan kebenaran surga dan semua orang yang mencamkan suara Roh Kudus tertarik kepadanya. Orang-orang yang berbakti kepada diri sendiri adalah rakyat kerajaan setan. Dalam sikap mereka terhadap Kristus, semua orang akan menunjukkan di pihak mana mereka itu berdiri. Maka demikianlah setiap orang menjatuhkan hukuman atas dirinya sendiri. Keempat, bukti Kristus telah melepaskan kita dari kematian yang kekal adalah kematian Kristus di salib Golgota itu telah menghasilkan buah berlipat ganda dari benih yang ditanamkan itu kepada hidup yang kekal. Benih yang ditanamkan di dalam tanah menghasilkan buah, dan sebaliknya benih itu ditanamkan. Demikianlah panen itu dilipat gandakan. Demikianlah kematian Kristus di salib Golgota akan menghasilkan buah kepada hidup yang kekal. Renungan tentang pengorbanan ini akan menjadi kemuliaan bagi mereka yang sebagai buahnya akan hidup sepanjang abad-abad yang kekal. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.